Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Sungguh kita mengucap syukur boleh datang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Meski masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing, tetapi sukacita Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan ibadah pada pagi hari ini sungguh mengajarkan kepada kita hidup sebagai murid Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Anugerah Tuhan, Yesus Kristus senantiasa hadir di tengah ibadah kita, dan ibadah kita ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami angkat pujian kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak, Engkau ditinggikan. Pujilah Aku Tuhan, cobalah Aku Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layakni sembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layakni sembah. Ini kerinduan kami Tuhan. Pujilah Aku Tuhan, cobalah
apapun juga yang saat ini kita alami, dalam kondisi apapun, tenanglah jiwa kita, karena Tuhan beserta dengan kita.
Sebastian Yosi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan dalam renungan pada pagi hari ini tentang Roh Kudus. Sebelum jauh kita memahami, mengerti, menangkap, dan bahkan menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, mari kita tunduk berdoa. Tuhan Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu. Tuhan Roh Kudus, urapi jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing dengan urapan dan kuasa-Mu, supaya kami menangkap pesan penting yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami dipimpin Roh Kudus. Hidup kami berkenan kepada Roh Kudus. Hidup kami menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Firman Tuhan kiranya berbicara kepada kami. Sekali lagi urapi hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu ini dan kami sekalian sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, waktu memang pendek untuk berbicara tentang pribadi Allah Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa, yang daripadanya sumber segala kasih karunia juga datang. Daripadanya mengalir karunia-karunia, daripadanya mengalir kuasa yang menolong kita. Mari kita membaca satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, sejauh mana hari-hari di mana Anda tinggal di rumah ini bergaul dengan Roh Kudus? Saya pribadi di hari-hari yang seperti ini, saya menikmati bersama Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga jujur saya harus mengatakan, waktu ini terlalu pendek. Saya usul nanti setelah selesai ibadah, Anda bisa melanjutkan pribadi demi pribadi bersama dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Dibaca lagi, diulang lagi, dan nanti ada ayat-ayat yang saya tambahkan. Mari kita melihat makna ayat ini. Penghibur akan diutus oleh Bapa kepadamu, yaitu Roh Kudus. Kata penghibur ini menarik. Itu artinya dalam bahasa aslinya parakletos. Parakletos itu punya arti yang begitu kaya, saudara-saudara. Paling tidak punya arti 4. Dalam bahasa Inggris itu menarik, intercessor. Intercessor itu artinya pendoa syafaat. Intercessor itu artinya mediator. Intercessor itu artinya negosiator. Roh Kuduslah yang membawa kita sampai kepada Bapa dalam doa-doa syafaatnya. Karena itu Paulus sangat memahami itu. Dia mengenal Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupannya. Sehingga dalam pelayanannya saya percaya Rasul Paulus berjalan dan dipimpin Roh Kudus. Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab ditulis oleh Paulus berbicara tentang Roh Kudus. Salah satu dari Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Betapa dahsyatnya Roh Kudus. Membantu kita dalam kelemahan kita. Dan dikatakan lagi oleh Paulus,
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Parakletos, intercessor, dia pendoa. Dan ternyata ada relasi yang melekat dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus itu berdoa. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Yang kedua artinya counselor. Counselor itu mengajar, itu membimbing. Dan bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia mengajar segala sesuatu. Wow, apa yang dia tidak ajar kepada kita? Segala sesuatu, tak ada batasnya. Apapun dia bisa mengajar kita. Dalam kondisi seperti ini pun dia sebenarnya sedang mengajar kita. Dia membimbing kita. Luar biasa. Kalau tidak ada Roh Kudus, saya yakin kita tidak bisa bertahan seperti ini. Yang kedua, dia mengingatkan firman kepada kita. Wow. Saudara-saudara, Roh Kudus itu begitu dekatnya dengan kita. Sehingga ada banyak hal yang kita tidak tahu, diajar dan diingatkan. Karena itu hari-hari seperti ini, betapa nikmatnya kita. Walaupun mungkin banyak orang tidak suka. Walaupun mungkin banyak orang situasi kayak begini. Tetapi bersama dengan Roh Kudus, sang intercessor, sang counselor itu, pembimbing, pengajar, yang mengingatkan kita kepada firman Tuhan. Hidup kita, oh luar biasa, survive, segar, penuh dengan sukacita. Paulus, sekali lagi saya katakan Paulus, Rasul Paulus, dia banyak belajar dan diajar Roh Kudus. Sehingga dia mengajar kepada kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, apa yang dikatakan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kapan Roh Kudus turut bekerja? Kapan saja. Kita tidak bisa mengatur Roh Kudus. Roh Kudus bisa mengatur dirinya begitu hebat dan dia bekerja. Bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, parakletos itu artinya advokat, penasehat hukum, pembela, ahli. Wah, kita tidak kekurangan apapun dalam kehidupan ini. Ya. Karena Roh Kudus membela kita. Yang keempat artinya comforter, memberi kenyamanan. Dia penghibur, memberi ketenangan. Kalau dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini banyak orang tidak tenang, perlu dipertanyakan bagaimana relasi dan hubungan kita dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu dekat dengan kita. Kenapa? Karena ketika orang itu percaya, ketika kita percaya, Roh Kudus itu dimeteraikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi ini banyak belajar dari seorang Rasul Paulus. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, catat ini, garis bawahi, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Catat sekali lagi, dimeteraikan. Apa artinya ini? Artinya, saudara-saudara, meterai itu tanda ikatan hukum yang sangat kuat. Dan hukum di sini berbicara tentang hukum ilahi, hukum Allah sendiri. Meterai itu melekat. Meterai itu tidak boleh dirobek. Meterai itu harus melekat. Artinya, kalau saya membaca firman Tuhan ini, Roh Kudus itu melekat dalam kehidupan kita.
kapanpun, dimanapun, kayak apa situasinya, kayak apa kondisinya. Roh Kudus ternyata melekat. Jangan lupa ini. Banyak orang tidak sadar bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Bahkan dikatakan dia meterai kehidupan kita. Dia melekat dalam kehidupan ini. Halo, dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, ingat ini, Roh Kudus itu hadir, Roh Kudus itu dekat, dan Roh Kudus itu melekat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tadi poin yang kedua, sekarang poin yang ketiga. Roh Kudus dan masa depan. Saudara, tanpa Roh Kudus, sepertinya kita tidak punya masa depan. Tanpa Roh Kudus, saya tidak tahu masa depan kita kayak apa. Ya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu menggambar, melukis, melihat, mengimajinasikan masa depan. Kalau kita membaca Alkitab, semua orang yang dipilih oleh Allah, yang ditulis di dalam Alkitab, mereka itu dipimpin Roh Kudus. Mereka diurapi oleh Roh Kudus. Ini penting. Sehingga kita perlu mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita senantiasa ada dalam urapan Roh Kudus? Nampaknya bahasa ini agak asing. Tetapi Alkitab mengatakan demikian dalam kehidupan kita. Ya. Yesaya pasal 61 ayat 1 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku karena Dia telah mengurapi aku. Karena Tuhan telah mengurapi aku. Saudara-saudara sekalian, ini penting ya, dalam kehidupan kita. Karena dengan urapan itu artinya Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus itu tanda petik melegitimate kehidupan kita. Dialah legitimasi kehidupan kita di hadapan Bapa. Karena Dia menyertai kita. Kenapa Dia menyertai kita? Ada apa ketika Roh Kudus menyertai kita dan kita menerima urapannya? Yesaya pasal 11 ayat 2 mengatakan demikian. Di dalam Roh Kudus itu ada roh hikmat dan pengertian. Oh, betapa kita ini kosong dalam kehidupan ini tanpa hikmat dari Roh Kudus, tanpa pengertian dari Roh Kudus. Bahkan dikatakan ada roh nasihat dan roh kesanggupan, roh keperkasaan. Banyak orang dalam hidup ini seringkali mengalami sesuatu bayang-bayang yang saya tidak sanggup, saya tidak kuat. Kalau situasi kayak begini terus, saya tidak sanggup. Bagaimana saya harus menghadapinya? Bagaimana saya harus menjalaninya? Roh Kudus dalam kitab Nabi Yesaya mengatakan, diberikan roh nasihat dan roh keperkasaan, itu artinya roh keberanian dan roh kesanggupan. Bahkan ada roh pengetahuan dan roh takut akan Tuhan. Dan roh sukacita untuk takut akan Tuhan. Ada 7 roh. Saya ingat kitab Wahyu. Disebutkan ada 7 roh. Tentu bukan waktunya berbicara tentang itu. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa Alkitab menuliskannya itu dengan jelas. Nah, sekarang apa hubungannya dengan masa depan kita? Saudara-saudara, saya ingin mengangkat satu poin yang disebut di dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh hikmat. Wah, ini menarik. Roh hikmat. Apa itu roh hikmat? Saya akan compare dengan Amsal 24 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kata Amsal, anakku ketahuilah, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Hikmat untuk manusia batiniah kita. Hikmat untuk hati kita, untuk jiwa kita, dan roh kita. Apa hubungannya? Dikatakan, jika engkau mendapat hikmat, jika engkau mendapatkannya, mendapat hikmat, maka ada masa depan. Maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan
hilang. Wah, luar biasa. Jadi kita harus minta Roh Kudus itu senantiasa tinggal menetap dalam kehidupan kita, dan kita ingat memang Roh Kudus itu mau tinggal dalam kehidupan kita. Karena dia meterai kehidupan kita. Dan mengalir dari Roh Kudus, roh hikmat yang membawa kita, menuntun kita kepada masa depan. Kapan masa depan itu? Kata Alkitab, hari ini itu masa depan. Kalau hari ini kita tidak menerima hikmat itu, tidak ada masa depan. Karena itu masa depan hari ini. Bagaimana kita menikmati bersama Roh Kudus hari ini. Dengan roh hikmat yang mengalir dalam kehidupan kita. Kita akan masuk masa depan yang penuh harapan. Sebagai penutup renungan saya pendek ini, new normal. Wow, bagaimana kita menghadapi new normal. Ya. Saudara, kemanapun kita harus siap memakai masker. Ya, saya karena khotbah enggak pakai masker. Ya. Tetap jaga jarak, coba ya. Bayangkan ke gereja jarak satu dengan yang lain gitu. Rasanya kayak apa begitu ya. Di luar juga hati-hati. Ya. Bagaimana kita situasi seperti ini? Pulang cuci tangan. Dan enggak ya disemproti disinfektan. Ya. Macam-macam yang lain. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus membimbing kita. Roh Kudus bahkan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih hebat daripada Roh Kudus. Ya. Maka buka hatimu, buka pikiranmu, buka jiwamu, buka rohmu, minta Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau selesai acara kebaktian bersama di rumah masing-masing ini, saya tetap minta lanjutkan acara ini bersama dengan Roh Kudus. Ya, bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia. Dia hebat. Dia senantiasa sanggup dan Dia senantiasa ada. Dia senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Tuhan Yesus berkata tentang itu, sebetulnya dia berkata tentang haus akan Roh Kudus. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menuntun kita, membawa pikiran, hati, dan perasaan kita, jiwa kita, bahwa kita senantiasa butuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu siap hadir, melekat dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian, saudara-saudara sekalian, kemanapun kita melangkah, dan kemanapun kita berjalan, dan apapun yang kita hadapi, jangan takut, Roh Kudus beserta dengan kita. Rasul Yohanes mengatakan, roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Siapa itu? Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan saudara-saudara sekalian dan mengurapi saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami membuka hati kami, membuka hidup kami, membuka seluruh kehidupan kami. Tetap tinggallah di dalam hidup kami. Tinggallah dalam roh kami. Semakin dalam kiranya kami memahami tentang Roh Kudus. Semakin dekat kiranya kami melekat kepada Roh Kudus. Kami rindu roh hikmat turun atas kami. Roh pengertian juga mengalir dalam kehidupan kami. Roh pengetahuan juga memenuhi kehidupan kami. Roh keperkasaan, roh kesanggupan juga hadir dalam kehidupan kami. Bahkan roh nasihat, melekat di dalam kehidupan kami. Bahkan roh takut akan Tuhan. Kami percaya dan kami tahu, bersama denganmu ya Roh Kudus, kami akan melangkah masa depan. Apapun yang terjadi di sekitar kami, keadaan bagaimanapun,
Roh Kudus, Engkau mengajar kami, memimpin kami, membimbing kami, membela kami, mengingatkan kami, dan bahkan menolong kami. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu ini memohon dan berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Mari kita naikkan theme song gereja kita pada bulan ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Anugerah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami melalui hari demi hari yang tidak mudah ini. Dan pagi hari ini kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami datang beribadah kepada Tuhan. Meski ibadah dilaksanakan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah ibadah kami, memberkati kami. Bahkan firman Tuhan yang diberitakan mengingatkan kami bahwa Roh Kudus ada di dalam hati, dalam diri setiap kami. Ajar kami untuk terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga segala perilaku kami, sikap kami, perbuatan kami, bahkan tutur kata kami didapati memperkenankan nama Tuhan dan menyukakan hati, membangun sesama kami. Kami berdoa bagi segenap jemaat-Mu, GKM Kenari Kudus, mereka yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan jamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, ada kesembuhan, ada pemulihan yang boleh terjadi. Bagi kami yang ada dalam pergumulan, kesulitan,
Sungguh Tuhan Yesus Gembala kami yang hidup memberikan hikmat kepada kami, pertolongan, sehingga jalan keluar kebaikan selalu kami alami di tengah segala pergumulan yang kami hadapi. Ada jalan keluar, ada damai sejahtera yang diberitakan, yang kami alami dalam kehidupan kami. Berkati keluarga demi keluarga dalam jemaat di tempat ini, ikat kami dengan kasih yang mempersatukan, yang saling menyempurnakan, sehingga kesulitan yang dihadapi, sungguh karena kebersamaan di mana Kristus sebagai kepala dalam rumah tangga kami, memberikan pertolongan, memberikan pemeliharaan, mencukupkan segala kebutuhan kami hari demi hari. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Margorejo, berkati Bapak Pendeta Muda Yusuf Kristanto beserta dengan segenap pengurus dalam menggembalakan setiap jemaatmu di sana. Ada pertumbuhan kedewasaan rohani, mereka hidup di dalam segala kebaikan Tuhan, di tengah segala pergumulan yang dihadapi. Gereja ini boleh bertumbuh menjadi gereja yang dewasa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya untuk pemerintah daerah Kota Kudus di mana kami tinggal. Tuhan berkati pelaksana bupati beserta dengan jajarannya dalam pengambilan keputusan, bahkan tindakan-tindakan yang diambil. Itu semua mendatangkan kebaikan, ketenangan, dan juga segala kebutuhan di tengah masyarakat. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kecukupan di dalamnya. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami masyarakat Kudus mau hidup tertib, taat kepada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Bersama-sama saling membantu, saling memperhatikan mereka yang terdampak, mereka yang mengalami kesulitan, kami dapat memberikan pertolongan dan bantuan satu dengan yang lain. Sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu negara Indonesia, kami hidup saling menguatkan di tengah segala pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Sebagai komunitas Menonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih pemeliharaan dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, silakan duduk. Kita mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Kita boleh diingatkan kembali akan peran Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang mengajar kita, yang menolong kita, yang memberikan kebaikan demi kebaikan kepada setiap kita. Diingatkan kembali untuk persembahan yang dikumpulkan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dapat ditransfer ke rekening gereja yang sudah tertera di dalam layar yang ada di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, atau memasukkannya ke dalam amplop dan kemudian dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah dipersiapkan di ruang kebaktian. Kita akan berjumpa lagi dalam kebaktian minggu depan, kiranya hari demi hari yang kita lalui, Roh Kudus selalu memberikan kebaikan di dalam keluarga kita. Selamat hari Minggu, selamat menikmati anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.